Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayahnya kepada kita. Sahabat insan mengaji, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau Muhammad adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu, ya Rasulullah, ya Muhammad." Rasulullah pun terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya adalah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu, siapakah penghuni lubang-lubang tersebut? Sampaikan kepadaku Jibril." Sahabat insan, maka Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan Allah untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala. Lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima, yaitu lubang tempat kaum Yahudi. Dan yang keenam, dihuni umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril pun diam cukup lama. Rasulullah penasaran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka ke-7?" Jibril diam, tidak menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam, tidak menjawab. Rasulullah penasaran dan mendesak Jibril untuk menjawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun menjawab pertanyaan Rasulullah dan berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana mereka sampai mati, mereka belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah menghadap kiblat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau selalu tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sujud selama 3 hari 3 malam, kecuali Bilal bin Rabah mengundangkan suara azan. Barulah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari akan hal ini. Dia mengetuk pintu Rasulullah lalu mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawaban. Abu Bakar bersedih dan berseru di hadapan pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adakah jalan masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetapi tidak ada jawaban. Di jalan, Abu Bakar ketemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan Umar berkata, "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah kepada Umar. Maka Umar pun pergi melangkah ke rumah Rasulullah, dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan,
Umar bertemu sahabat Salman Al-Farisi. Dengan terisak, Umar bercerita kepada Salman dan membuat Salman sedih, namun tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal itu, menceritakan akan keadaan Rasulullah yang sedih beberapa hari tidak berjumpa dengan para sahabatnya. Setelah berlari, Fatimah menuju rumah Rasulullah, menuju rumah ayahnya yang tercinta. Dia mengetuk pintu dan memberi salam. Mendengar suara lembut putri tercintanya, sejuk dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat ayahnya tercinta amat kurus dan pucat. Fatimah memeluknya lalu menangis. Wahai ayah, apa yang terjadi? Mengapa engkau saat seperti ini? Mengapa engkau sangat seperti ini? Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Jibril menceritakan kepadaku akan ada kelak umatku masuk neraka. Subhanallah. Betapa besar cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sahabat Insan Mengaji Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mencintai kita, tidak rela umatnya masuk ke dalam neraka. Semoga kisah ini membuat cinta kita kepada Rasulullah semakin besar dan mengamalkan sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.